Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk materi ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan coba membahas latihan soal untuk materi persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa yang video pembelajarannya sudah diposting di channel YouTube ini. Nah, kita mulai saja pembahasan soalnya. Ini pembahasan soal ini saya ambil dari soal Olimpiade Ekonomi tahun 2020 ini, nomor 36. Ini materinya materi persamaan dasar akuntansi. Soalnya ini soal pilihan ganda, nanti lengkapnya kita bahas. Ini ada Biro Jasa Maju yang bergerak di bidang jasa ekspedisi mempunyai sebagian transaksi. Nih ada transaksinya. Ini tidak dijelaskan tanggalnya, hanya berurutan saja 1, 2, 3 sampai 6 di sini. Transaksi di atas dicatat dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Nah, ini kalau dicatat dalam persamaan dasar akuntansi bagaimana? Nah, persamaan dasar akuntansi itu dibangun oleh persamaan harta sama dengan utang tambah modal. Nah, nih kita perhatikan di sini kas, piutang, perlengkapan, peralatan ini adalah harta nih. Dan di sebelah kanannya ada utang dan modal. Jumlah kas, piutang, perlengkapan dan peralatan itu harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Ini materinya sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya. Nah, kita coba dikerjakan satu-satu nih. Tanggal 1 membayar gaji karyawan 5 juta. Kalau membayar gaji karyawan berarti kita mengeluarkan uang. Berarti kas kita berkurang. Ini nomor 1 betul nih. Kas berkurang 5 juta ini dalam ribuan. Jadi kalau dalam tanda kurung kurawal itu artinya mengurangi. Jadi kas kita berkurang. Terus kalau gaji karyawan itu memunculkan aku namanya beban gaji. Nah, untuk sementara menginduk dulu ke modal. Modalnya jadi berkurang. Jadi modal jadi berkurang. Kasih keterangan ini beban gaji. Jadi untuk yang pencatatan nomor 1 itu betul nih. Sekarang nomor 2. Dibeli dari toko sekawan. Peralatan kantor senilai 20 juta. Dibayar tunai 15 juta. Kekurangannya dibayar akhir bulan. Ini artinya kita membeli peralatan yang sebagian sudah dibayar, yang sisanya belum. Nah, kalau yang namanya membeli peralatan, berarti peralatan itu dibawa oleh kita, jadi milik kita senilai 20 juta. Walaupun baru dibayar 15 juta, berarti kita mengeluarkan uang baru 15 juta. Artinya tanggal 2 ini kasnya itu kita harus berkurangnya mestinya 15 juta nih. Bukan 5 juta di sini. Ini dalam tanda kurung 5.000 nih 5 juta. Jadi salah nih yang 2. Jadi yang benarnya adalah kas kita berkurang 15 juta karena kita bayar 15 juta. Dan peralatan bertambah 20 juta. Nilai peralatannya 20 juta. Nah, ini salah nih, perlengkapan di sini. Seperti itu. Nanti kita punya utang. Utangnya sisanya yang 5 juta. Nah, sudah jelas yang pencatatan yang kedua ini salah nih. Berikutnya, diterima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu. Kalau diterima pelunasan berarti sebelumnya kita sudah melayani pelanggan, sudah diakui sebagai pendapatan, tapi dia belum bayar. Nah, sekarang kita menerima pembayarannya. Jadi awalnya kita punya hak menagih. Kita punya piutang, kita punya tagihan ke pelanggan ini yang belum bayar. Nah, sekarang kita baru menerimanya. Nah, tanggal 3 berarti kita menerima uang 5 juta. Ya, betul nih. Dan mestinya piutang kita jadi berkurang. Mestinya tagihan kita, soalnya kita menagih dan dia bayar sekarang 5 juta. Nih yang 3 pun salah nih. Pendapatannya sudah dicatat pada saat kita selesai melayani pelanggan. Kalau sekarang mah pembayarannya beda waktunya lagi. Kita menerima pelunasan. Jadi yang 3 ini salah nih, bukan pendapatan. Pendapatan mah sudah diakui pada saat kita selesai melayani pelanggan. Sekarang yang keempat, dibeli perlengkapan kantor 2.500.000. Ini tidak ada keterangan sudah bayar atau tidak. Biasanya kalau tidak ada keterangan itu artinya kita langsung bayar cash.
tunai. Berarti kita mengeluarkan uang 2.500.000, berarti kas kita berkurang 2.500.000, betul nih. Nah, perlengkapannya berarti jadi milik kita, berarti perlengkapan kita bertambah 2.500.000, ya betul nih. Yang 4 2.500.000 selesai. Sudah. Yang kelima, dibayar ke toko sekawan pembelian peralatan kantor yang dibeli awal bulan lalu. Dibayar, kita lihat nih ke toko sekawan kita punya hutang berapa. Nah, kita mau beli peralatan 20 juta, baru dibayar 15 juta nih. Ini berarti yang kedua nih, ada kaitannya dengan transaksi yang kedua ini. Berarti kita punya utang 5 juta. Nah, berarti kita bayar 5 juta utang itu. Berarti kas kita berkurang 5 juta, betul, dan utang kita berkurang 5 juta. Nah, ini betul nih. Yang kelima. Yang keenam sekarang, diterima pinjaman dari bank sejumlah 30 juta. Kalau kita menerima pinjaman, berarti uang kita jadi bertambah 30 juta. Ya betul, uang bertambah. Nah, kalau kita menerima pinjaman, itu berarti kita punya kewajiban untuk membayar. Nah, kewajiban itu namanya utang. Mestinya utang kita jadi muncul, bertambah juga. Bukan ke modal. Berarti salah nih yang keenam. Jadi, dari 6 transaksi ini, nah, dari ke-6 transaksi ini, kita lihat yang betul itu 1, 4, dan 5. Berarti jawabannya adalah yang C, 1, 4, dan 5. Ya, soal berikutnya sekarang. Ini masih soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Pada akhir tahun 2020 terdapat data keuangan Kencana Trans, yaitu nih diuraikan ada jenis-jenis harta berarti ini, kas 22 juta, piutang usaha 6 juta, perlengkapan 12 juta, peralatan 50 juta. Nah, jika diketahui kewajiban itu utang pada tahun 2020 sebesar 20 juta, maka jumlah modal adalah, nah ini pun masih berkaitan dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu dibangun oleh aktiva sama dengan pasiva, harta sama dengan kewajiban tambah modal, utang tambah modal. Kewajiban itu utang usaha. Nah, sekarang kita lihat di soal ini ada perincian hartanya. Kita jumlahkan dulu jumlah hartanya, 22 juta, piutang 6 juta, perlengkapan, peralatan, semuanya kita jumlahkan. Itu jumlahnya ada 90 juta. Nah, sesuai dengan persamaan di sini, berarti ini harus sama dengan kewajiban. Nih, kewajibannya di soal diketahui 20 juta. Itu harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, ini matematika biasa nih. Kalau hartanya 90 juta, kewajibannya 20 juta, itu harus sama, berarti harus sama dengan 90 juta, berarti modalnya, nah ini tinggal ditambahkan saja. Berarti 20 juta ditambah berapa agar jadi 90 juta. Jadi konsep dasarnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Jadi jumlah harta itu harus sama dengan kewajiban tambah modal. Jadi kalau diketahui hartanya 90 juta, kewajibannya diketahui atau utangnya diketahui 20 juta, maka mudah sekali kita menentukan berapa modalnya. Berarti modalnya adalah 70 juta. 20 juta ditambah 70 juta berarti 90. Berarti sama dengan jumlah hartanya. Berarti jawabannya adalah B, 70 juta. Nah, selanjutnya soal berikutnya masih pilihan ganda. Diketahui pada awal tahun 2019 jumlah harta perusahaan 200 juta. Selama tahun 2019 harta perusahaan naik 20%. Berarti 200 juta nih naik 20%. Dan diketahui juga modal naik menjadi 150 juta. Berarti ini modalnya sudah diketahui nih 150 juta. Tidak diketahui awalnya berapa. Yang jelas modal naik menjadi sekarang modalnya 150 juta. Dari perubahan posisi keuangan ini, jumlah utang usaha perusahaan adalah, atau jumlah kewajiban perusahaan adalah, nih ada opsi jawabannya. Kita hitung dulu. Konsep dasarnya masih tetap sama, aktiva sama dengan pasiva, harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Ya, kita lihat nih hartanya. Hartanya 200 juta awalnya. Diketahui naik 20%. Berarti 20% dikali 200 juta. Berarti naik 40 juta.
berarti hartanya menjadi 200 ditambah 40 juta, berarti 240 juta, berarti hartanya 240 juta. Nah sekarang sesuai dengan konsep persamaan dasar akuntansi, itu harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah modalnya sudah jelas tadi diketahui, modalnya 150 juta. Entah awalnya berapa ini, yang jelas modal naik aja menjadi 150 juta. Nah sekarang kewajibannya berapa? Ini sama seperti soal yang tadi. Jadi kalau hartanya sudah diketahui 240 juta, berarti harus sama dengan kewajiban tambah modal. Modalnya 150 juta, berarti ditambah berapa agar jadi 240? Berarti kewajibannya bisa kita hitung, berarti 90 juta. 90 juta ditambah 150 juta, berarti 240 juta. Sama dengan jumlah harta 240 juta. Sehingga dari soal ini bisa kita tentukan jawabannya adalah jawaban yang E. Berarti jumlah utang usaha perusahaan adalah 90 juta. Ya, demikian pembahasan soal untuk materi persamaan dasar akuntansi. Jadi variasi soal bisa dalam bentuk catatan atau dalam bentuk hitungan. Sebenarnya masih banyak variasi soal yang lain. Nanti di video pembelajaran berikutnya nanti kita akan coba membahas lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.